Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 16 Agustus 2022 bersama Pastor Ardi Watu Seke MSC langsung dari kota Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat Fresh Juice, berjumpa lagi dengan Renungan Fresh Juice tanggal 16 Agustus tahun 2022. Nah, sahabat Fresh Juice pasti pernah membaca atau mendengar kisah pada Injil hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa akan lebih sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga daripada seekor unta masuk ke lubang jarum. Dan para murid kemudian merespon pengajaran itu dengan bertanya, "Kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan?" Nah, saudara-saudari yang terkasih, untuk memahami perumpamaan bacaan Injil hari ini, ada ahli-ahli kitab suci yang memberikan teori. Teori pertama mengatakan bahwa lubang jarum yang dimaksud dalam perumpamaan hari ini adalah merujuk kepada satu pintu kecil di di dinding kota Yerusalem. Jadi jika pada waktu itu ada beberapa pintu gerbang utama, 4 atau 5, dan pada malam hari pintu-pintu gerbang utama itu akan ditutup. Nah, bagi para pedagang yang tiba di Yerusalem pada malam hari, mereka akan masuk melalui pintu gerbang kecil yang disebut dengan lubang jarum itu. Nah, karena kecil, maka para pedagang harus masuk satu demi satu, dan unta yang membawa barang-barang dagangan itu harus melepaskan dagangannya, sehingga unta itu ada kemungkinan bisa masuk ke kota Yerusalem. Ada teori kedua yang mengatakan dan membantah teori yang pertama dengan mengatakan bahwa agak susah dibuktikan jika gerbang kecil itu memang telah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Kalau begitu, bagaimana kita bisa memahaminya? Ada teori yang ketiga yang mengatakan bahwa walaupun
gerbang itu agak sulit untuk diketahui keberadaannya pada zaman Tuhan Yesus, namun yang pasti ibarat-ibarat atau kisah-kisah, majas-majas, cerita-cerita tentang unta masuk lubang jarum atau bahkan gajah masuk ke lubang jarum itu sudah beredar di kalangan orang Yahudi bahkan sebelum zaman Tuhan Yesus. Dan majas-majas itu atau ibarat-ibarat itu untuk menggambarkan suatu kemustahilan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa pengajaran untuk kita? Yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika dosa telah merebut kemungkinan kita untuk masuk surga, maka Allah bertindak sehingga kita bisa memperoleh kesempatan untuk masuk surga. Yang kedua, untuk masuk surga kita harus melepaskan keterikatan-keterikatan duniawi. Sama seperti unta yang akan masuk ke Yerusalem, mereka harus melepaskan keterikatan-keterikatan duniawi itu. Bisa harta, bisa tahta, bisa kesombongan, bisa juga pride kita. Nah, yang ketiga, kalau begitu kita tidak harus kerja keras. Kalau begitu kita tidak perlu belajar keras. Kita tidak usah kaya, kita tidak usah sukses. Nah, itu juga ajaran yang keliru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita boleh kaya karena kerja keras. Kita boleh memperoleh penemuan-penemuan karena kepintaran dan talenta yang Tuhan berikan. Yang tidak boleh adalah kalau kita terikat dengan itu. Kita boleh memiliki sesuatu asalkan tetap terikat dengan Allah. Apa ciri-cirinya orang yang berharta namun tetap terikat dengan Allah? Orang yang berharta tapi tetap terikat dengan Allah, ia akan selalu menggunakan harta kekayaannya untuk memuliakan Tuhan dan membantu dalam penginjilan, juga membantu untuk bersama-sama dengan banyak orang mengentaskan kemiskinan. Orang yang karena kekayaannya terikat dengan Allah tidak akan menggunakan orang lain sebagai objek atau bahkan merusak alam demi menambah kekayaannya. Orang yang terikat dengan Allah akan menggunakan kekayaannya untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apakah kita juga boleh pintar? Tentu saja boleh. Tapi orang yang pintar yang tetap terikat dengan Allah. Orang yang pintar dan terikat dengan Allah akan menggunakan segala talentanya untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Orang yang pintar sambil terikat dengan Allah akan menggunakan kepintarannya bukan untuk memanfaatkan orang, tapi justru menggunakannya agar banyak orang semakin menemukan manfaat yang indah dalam hidupnya. Orang yang pintar dan terikat dengan Allah akan justru menunjuk kepada Allah sebagai sumber kebenaran. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengatakan, bahagiaku terikat pada Yahweh. Jika Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mempunyai kekayaan, untuk mempunyai talenta, untuk mempunyai kepintaran, tetaplah terikat dengan Allah dan gunakanlah itu untuk semakin mengasihi Allah dan sesama. Dengan cara itu, kita akan seperti unta dan pedagang yang datang ke Yerusalem di malam hari. Semoga kita pun dengan segala talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita bisa mencapai Yerusalem surgawi. Bahagia ku terikat pada Yahweh. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 16 Agustus 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ardi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.